Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Faris, kelas PCR 2024B NIM 24070163. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-12 yang berjudul definisi, sejarah, dan pokok pembahasan tasawuf aswaja. Pengertian pokok pembahasan dan manfaat. Secara istilah, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui sifat-sifat hati, baik sifat yang terpuji ataupun yang tercela, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan cara untuk suluk atau perjalanan spiritual kepada Allah Ta'ala. Pokok pembahasannya adalah perbuatan-perbuatan hati dan indera dari segi cara menyucikan dan menyernihkannya. Manfaat mempelajarinya adalah dapat membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan dapat bermakrifat kepada Allah dengan ya'ub, dan selamat di akhirat dengan keberuntungan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Sejarah, perkembangan, dan macam-macam tasawuf. Dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, tasawuf amali. Pada abad pertama dan kedua Hijriah, tasawuf merupakan amaliyah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pada periode ini, para sufi belum memberi perhatian mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan tahapan-tahapan suluk. Menurut Al-Taftajani, pada abad ini tasawuf diidentikan dengan laku zuhud oleh para sufi. Yang kedua, tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki mulai muncul pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini, para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan proses suluk. Dalam periode ini, mereka juga mulai membahas tentang hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah. Dari tasawuf ini melahirkan tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang setiap pandangannya mempunyai landasan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan jelas. Dengan kata lain, tasawuf ini selaras dengan syariat. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang mencampur adukan ya'ub dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah-istilah filsafat. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih, sebab pandangan-pandangan tasawuf ini secara dohir sering bertentangan dengan akidah dan syariat. Di antara pemikiran dalam tasawuf falsafi adalah fana. Secara bahasa, arti fana adalah memutus dan menghilangkan. Dalam tasawuf, fana mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. Yang kedua, meleburkan keinginan. Keinginan duniawi. Yang ketiga, menghilangkan keinginan diri dan menetapkan iradah Allah. Yang keempat, hilangnya pandangan terhadap makhluk. Yang kelima, hilangnya perasaan dan kesadaran. Ittihad berasal dari lafal ittahada. Kemudian proses iqlal menjadi ittahada yang mengikuti wazan ifta'ala yang berfaedah mutawa'ah. Makna dari ittihad adalah bersatu. Menurut istilah, ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seorang hamba di dalam apa yang dia pandang
yakni bersatunya hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan Allah Al-Haq. Hulul terambil dari akar kata hala. Ibnu Faris menyebut bahwa secara bahasa maknanya adalah membuka sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertempatnya tabiat ketuhanan di dalam tabiat kemanusiaan, atau ibarat lain ia adalah bertempatnya lahut di dalam nasut. Sekarang saya akan menjawab soal dari pertemuan ke-11. Soal pertama, jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Yang pertama, tasawuf amali abad 1-2 Hijriah. Pada periode ini, tasawuf lebih berfokus pada amaliyah, ibadah, dan pendekatan diri kepada Allah. Para sufi pada masa ini menjalankan kehidupan zuhud atau menjauhi dunia tanpa mendalami aspek hati atau suluk secara sistematis. Tokoh terkenal dari periode ini adalah Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Yang kedua, tasawuf akhlaki atau Sunni dari abad 3 Hijriah. Tasawuf mulai memperhatikan aspek akhlak dan penyucian hati. Para sufi menerapkan metode tahali atau membersihkan hati dari sifat buruk, tahalli atau menghiasi hati dengan sifat baik, dan akhirnya tajalli atau merasakan kehadiran Allah. Tasawuf ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta tetap sesuai dengan syariat Islam. Tokoh utamanya adalah Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Yang ketiga, tasawuf falsafi atau abad selanjutnya. Pada tahap ini, tasawuf mulai bercampur dengan filsafat dan rasionalitas, mengandalkan ja'ud atau intuisi, serta konsep-konsep seperti kasyf atau penyikapan hakikat, mujahadah atau perjuangan spiritual, dan syadhah atau ungkapan sufi yang sulit dipahami. Beberapa ajarannya terkadang bertentangan dengan fikih dan akidah Islam. Tokoh-tokoh antara lain Ibnu Arabi, Ibnu Sabi'in, dan Ibnu Farid. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Fana, secara bahasa arti fana adalah memutus dan menghilangkan. Dalam tasawuf, fana mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. Yang kedua, meleburkan keinginan-keinginan duniawi. Yang ketiga, menghilangkan keinginan-keinginan diri dan menetapkan iradah Allah. Yang keempat, hilangnya pandangan terhadap makhluk. Yang kelima, hilangnya perasaan dan kesadaran. Hulul terambil dari akar kata hala. Ibnu Faris menyebut bahwa secara bahasa maknanya adalah membuka sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertempatnya tabiat ketuhanan di dalam tabiat kemanusiaan, atau dengan ibarat lain ia adalah bertempatnya lahut di dalam nasut. Ittihad berasal dari lafal iutahada, kemudian proses iqlal menjadi ittahada yang mengikuti wazan ifta'ala yang berfaedah mutawa'ah. Makna dari ittihad adalah bersatu. Menurut istilah, ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seorang hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan Allah Al-Haq. Jadi sebelum saya akhiri dari pertanyaan tentang pertemuan 12, apabila ada kata atau ucapan yang tidak benar, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.